ini mau komuni pertama. Acaranya apa? Siapa tahu acara hari ini apa? Siapa tahu? Pertemuan parokial kedua. Mau ngapain kira-kira ya? Mau ngapain kira-kira pertemuan parokial kedua? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Mau ngapain kira-kira hari ini? Coba dibaca tulisannya. Ada apa itu, boleh dibaca? Coba dibaca. Rahiman Allah yang tak terbatas. Bikin di rumah deh gitu. Wajib untuk menyadari adanya perintah gereja itu, ya.
Satu, ya, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Sudah cukup jelas ya, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Kita harus merayakan. Ini wajib ya. Wajib, 5 perintah ini wajib, bukan hanya hendaknya, semudiannya, tidak, wajib. Dan hari raya yang sama dengan hari Minggu itu mana saja, apa saja. Ada yang bisa menjawab? Mana? Hari ini, ya. Hari ini, hari raya kenaikan Tuhan itu kan hari pesta ya, sama dengan hari Minggu. Ya. Maka kita harus ke gereja, ya, merayakan, dan untuk merayakan itu nomor 2. Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu pada hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada waktu itu. Ya. Jadi wajib merayakan, dan cara merayakan itu ya pergi ke gereja merayakan Ekaristi. Ya, pergi ke gereja merayakan Ekaristi, wajib, mesti. Kalau tadi pagi belum ikut, nanti sore masih bisa. Ya. Jadi kalau tadi pagi belum ikut ke gereja merayakan Ekaristi, nanti sore masih bisa. Ya, silakan. Ini wajib ya, jadi jangan dikatakan wah itu kan hanya anjuran, harapan, ya, permohonan, tidak, wajib. Ya. Jadi itu yang kedua, ikutilah perayaan Ekaristi. Lalu yang ketiga, berpuasa dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. Berpantang dan berpuasa pada hari yang ditentukan. Makan, kita tetap minum, ya kan? Tapi memang ada pembatasan, ya. Ya saya kira nanti perlu diajarkan itu anak mengenai makan puasa. Itu coba kita tanya kelompok mana yang sudah diajarkan atau pernah disinggung tentang pantang puasa oleh pembinanya? Kelompok mana? Belum? Pamflet Romo. Pantang jajan dan pantang makan mie. Kenapa pantang dua itu? Karena aku suka itu. Berarti pantang itu maksudnya apa? Pantang itu berarti mengurangi yang kita sukai. Bagaimana? Baik, boleh dapat hadiah tadi apa nih vouchernya udah berubah jadi barang. Jadi ini saya dari kelompok Pamflet Romo. Pamflet, ada Pamflet. Oke. Boleh pertama. Tidak jajan dan tidak makan mie. Tapi cuma kapan pantang itu dilakukan? Setiap hari Jumat dalam 1 tahun atau Prapaskah, masa Prapaskah? Ya, hari Rabu Agung dan hari Jumat selama masa puasa atau masa Prapaskah itu wajib kita berpantang. Ya, dan pantang tadi sudah dikatakan, pantang adalah mengurangi atau mengingkari tidak melakukan, mengurangi apa-apa yang saya senangi, ya, untuk bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang tidak teratur pada hal-hal yang menyenangkan itu. Ya. Tadi adik makan mie sama makan jajan. Berarti bukan hanya yang berkaitan dengan Kalau senang nonton film misalnya itu bisa pantang, silahkan pantang. coba ditanya. Pantang apa saja yang adik-adik sudah lakukan selama masa Prapaskah kemarin? Selain dari yang berkaitan dengan perut tadi, tidak makan ini, tidak makan itu, pantang apa?
wajib, semuanya wajib ya, mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi kewajiban. Dan saatnya kapan? Bebas sebetulnya, tetapi biasanya selalu dikatakan dan dianjurkan pada menjelang Paskah, ya, pada menjelang Paskah itu diharapkan umat Katolik itu mengaku dosa. Sebetulnya yang lebih mudah lagi sebelum Natal, sebelum Paskah, silakan pilih. Ya. Tapi mengaku dosa wajib sekurang-kurangnya setahun sekali. Lebih dari itu tentu lebih baik. Ya. Dengan pada masa Paskah. Nah, mengapa ini dikaitkan mengaku dosa pada masa Paskah? Yaitu karena wajib, ya, wajib menyambut sakramen Ekaristi di dalam masa Paskah. Ya. Ya, jadi saya harap ini menjadi jelas, ya, atau pegangan yang cukup jelas. Kita punya pegangan 10 perintah Allah, ya. Dan sebagai umat gereja kita punya pegangan 5 perintah gereja, ya. Dan ini sangat penting supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat Allah yang setia. Saya harap cukup jelas, ya, mengenai, dan itu semua sebenarnya dalam rangka kerahiman Tuhan itu, ya, menyambut Allah, cinta kasih Allah kepada kita, ya. Yang paling utara itu saya selalu mengatakan pandang salib, tengok salib, lihat salib, ya. Itu adalah ungkapan cinta kasih Tuhan, belas kasih Tuhan kepada kita, ya. Yesus menderita, mati bagi kita, tapi dia dibangkitkan. Hari ini kita merayakan pesta dia naik ke surga 40 hari setelah dia bangkit, ya. Jadi jangan dilupakan, ya, 40 hari setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Jadi begitu bangkit dia masih tetap menemani kita sampai 40 hari, lalu dia naik ke surga. Nah, lalu ada yang bisa dikatakan itu adalah sakramen khusus Roh Kudus, biasanya juga disebut sakramen penguatan. Bapak Uskup kita itu lebih senang memakai istilah sakramen penguatan. Ya, jadi jangan kaget kalau Bapak Uskup nanti mengajar atau mengatakan mengenai sakramen penguatan. Lalu sakramen taubat, orang juga menyebutnya sakramen pengampunan dosa, ya, sakramen taubat, sakramen perkawinan, sakramen imamat, sakramen pengurapan dosa, ya. Jadi saya pasti kenal semua, ya, itu sakramen, ya. Dan kalau dicermati itu adalah berkat-berkat Tuhan istimewa dalam perjalanan hidup kita, ya, dari melahir sampai mati, ya. Baptis itu kan kelahiran, ya, kelahiran sebagai orang Katolik, lalu terus sampai dengan pengurapan orang sakit. Jadi itu 7 sakramen itu adalah tonggak penting di dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang manusia, lahir, tumbuh, berkembang, Ekaristi, Krisma, ya, tumbuh dan berkembang, tobat bersama, lalu perkawinan, orang menikah, lalu kalau terpanggil bisa menjadi imam bagi seorang pria, lalu sakramen pengurapan orang sakit. Jadi itu tonggak-tonggak penting dalam perjalanan hidup kita sebagai orang beriman. Jadi tidak usah bingung sebetulnya, ya. Pikir aja bagaimana perjalanan hidup kita. Jadi kalau ditanya 7 sakramen harusnya muncul begitu, ya. Tidak usah ragu-ragu. Ya, lanjut. Sakramen baptis, sakramen Ekaristi, sakramen pidana, sakramen imamat. Lanjut. Nah, saya harap dalam perjalanan persiapan sakramen Ekaristi, komuni pertama, istilahnya komuni pertama, sakramennya kan sakramen Ekaristi, ya, sakramen Ekaristi itu kita baik sekali kalau kita itu menyadari bahwa hidup kita sebagai orang beriman di dalam gereja kita itu baik mengenal yang disebut 5 perintah gereja. Silakan buka buku puji syukur. Buku puji syukurnya coba dibuka kalau di bawah, atau semuanya sudah diambil. Saya ini orang kuno, ya. Apa buku? Kalau kalian juga apa HP, ya. Kalau yang bawa buku silahkan dibuka bukunya puji syukur nomor
Buka bang. Nomor 7, HP-nya saya tidak tahu. Sudah ya? Sudah pernah masuk kamar pengakuan? Sudah? Ya, jadi di dalam gereja selalu ada kamar-kamar yang disebut kamar pengakuan. Di sini ada 2 di belakang sana itu. Nanti kalau sempat silahkan mampir, tapi tidak ada makan minum di sana. Mampir saja supaya tahu sakramen belas kasih Allah tanpa syarat, kasihnya mengalahkan dosa. Ya, lanjut. Terima kasih sudah selesai. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk Romo Panto. Jadi pertama kali boleh bawa sampaikan kamu, boleh bawa sampaikan itu. Mohon kemudian tim katekese dan pembina bisa mengirim anak-anak itu. Wajib juga ya, semuanya wajib ya, mengaku dosa sekurang-kurangnya setahun sekali. Jadi kewajiban. Dan saatnya kapan? Bebas sebetulnya, tetapi biasanya selalu dikatakan dan dianjurkan pada menjelang Paskah, ya, pada menjelang Paskah itu diharapkan umat Katolik itu mengaku dosa. Sebetulnya yang lebih mudah lagi sebelum Natal, sebelum Paskah, silahkan pilih. Ya. Tapi mengaku dosa wajib sekurang-kurangnya setahun sekali. Lebih dari itu tentu lebih baik. Ya. Jangan pada masa Paskah. Nah, mengapa ini dikaitkan mengaku dosa pada masa Paskah? Yaitu karena wajib menyambut sakramen Ekaristi di dalam masa Paskah. Ya, jadi saya harap ini menjadi jelas ya, atau pegangan yang cukup jelas. Kita punya pegangan 10 perintah Allah. Ya. Dan sebagai umat gereja kita punya pegangan 5 perintah gereja. Ya. Dan ini sangat penting supaya kita sungguh-sungguh menjadi umat Allah yang setia. Saya harap cukup jelas ya mengenai, dan itu semua sebenarnya dalam rangka kerahiman Tuhan itu ya, menyambut Allah, cinta kasih Allah kepada kita ya. Yang paling utara itu saya selalu mengatakan pandang salib, tengok salib, lihat salib ya. Itu adalah ungkapan cinta kasih Tuhan, belas kasih Tuhan kepada kita ya. Yesus menderita mati bagi kita, tapi dia dibangkitkan. Hari ini kita merayakan pesta dia naik ke surga 40 hari setelah dia bangkit ya. Jadi jangan dilupakan ya, 40 hari setelah Yesus bangkit, Yesus naik ke surga. Jadi begitu bangkit dia masih tetap menemani kita sampai 40 hari baru dia naik ke surga. Nah, lalu ada yang bisa Kita donasi berupa barang-barang atau hadiah-hadiah, snack goodie bag juga untuk snacknya. Jika masih ada yang mau, dengan senang hati juga kami terbuka menerimanya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Bapak dan Ibu.